Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Finca Sarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan studi kasus konflik dan komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan konflik dari organisasi sendiri, yaitu kondisi ketidaksesuaian atau pertentangan antara dua pihak atau lebih dalam organisasi yang muncul karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, dan persepsi. Menurut Robin dan Church tahun 2019, konflik adalah proses ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain secara negatif memengaruhi suatu yang menjadi perhatian mereka. Nah, penyebab konflik dalam organisasi itu ada pertama perbedaan tujuan atau target, yaitu unit kerja memiliki sasaran berbeda yang saling bertentangan. Contohnya, tim penjualan ingin memberikan diskon besar untuk menaikkan penjualan, sementara tim keuangan menolak karena mengganggu margin laba. Yang kedua penyebabnya yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Itu penjelasannya, pemimpin tidak melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Contohnya manajemen human relation itu memutuskan rotasi jabatan sepihak tanpa musyawarah dan menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya penyebab ketiga yaitu komunikasi tidak efektif, itu dengan informasi tidak tersampaikan dengan jelas atau disalahartikan. Contohnya pada supervisor mengirim perintah melalui email ambigu lalu menyalahkan staf karena tidak sesuai ekspektasi. Selanjutnya dengan penyebab kesenjangan kepentingan, itu maksudnya karyawan dan manajemen punya kepentingan yang tidak sejalan. Contohnya manajemen ingin lembur tanpa tambahan upah, namun karyawan menolak karena bertentangan dengan perjanjian kerja. Selanjutnya ada kompetisi internal yang tidak sehat. Itu ada persaingan antar individu atau tim yang tidak terkontrol. Contohnya ada dua tim marketing yang berebut klien yang sama tanpa koordinasi dan menyebabkan konflik. Kemudian ada ketidakadilan dalam penghargaan, yaitu sistem penghargaan seperti gaji atau promosi dianggap tidak adil atau tidak transparan. Contohnya seorang staf dengan kontribusi besar tidak dipromosikan, sementara yang lain dipromosikan karena kedekatan dengan atasan. Kemudian ada dari perbedaan nilai dan latar belakang. Penjelasannya dari seperti pada budaya, agama, dan nilai individu berbeda dan tidak dikelola dengan baik. Contohnya karyawan baru merasa dikucilkan karena tidak ikut tradisi organisasi dan memicu konflik sosial. Nah, metode penanganan konflik itu ada beberapa cara. Yang pertama ada kolaborasi atau win-win, itu dengan mencari solusi terbaik untuk kedua pihak dengan dialog terbuka. Kemudian ada kompromi atau middle ground, itu kedua pihak rela mengalah sebagian demi tercapainya kesepakatan. Ketiga ada akomodasi, yaitu satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Kemudian keempat ada kompetisi atau dominasi, yaitu dengan salah satu pihak menggunakan wewenangnya untuk memutuskan. Dan yang terakhir ada menghindar, yaitu konflik dihindari sementara waktu untuk menghindari eskalasi. Selanjutnya komunikasi efektif. Nah, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Shannon and Weaver tahun 1949, komunikasi adalah proses transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu yang dipengaruhi oleh gangguan atau noise dan umpan balik. Nah, komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan cara yang jelas, tepat, mudah dipahami, dan menghasilkan respon yang sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Nah, ciri-ciri komunikasi efektif ada yang pertama pesan jelas dan tidak ambigu. Kemudian kedua ada dipengaruhi oleh konteks budaya dan situasi. Ketiga ada feedback diberikan oleh penerima. Keempat ada komunikasi berjalan dua arah, dan yang terakhir ada disampaikan melalui media yang tepat. Nah, contoh konkretnya itu misalnya dalam sebuah startup teknologi komunikasi terbuka via platform Slack atau weekly stand-up meeting membantu menyelesaikan isu teknis lebih cepat dan meningkatkan keterlibatan tim lintas fungsi. Nah, dampak dari komunikasi efektif itu dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, ada dengan
dan mempercepat pengambilan keputusan, kemudian mengurangi konflik karena kesalahpahaman, dan meningkatkan kolaborasi antar tim dan lintas departemen. Hambatan dari komunikasi itu yang pertama ada perbedaan persepsi, kemudian kedua ada gaya komunikasi agresif atau pasif, kemudian ketiga ada hierarki organisasi yang kaku, yang keempat ada hambatan bahasa atau istilah teknis, yang terakhir ada teknologi tidak mendukung. Nah, pedoman komunikasi yang baik untuk sumber daya manusia itu yang pertama transparansi dan konsisten informasi, yaitu semua keputusan strategis dan kebijakan SDM harus dikomunikasikan terbuka dan konsisten. Yang kedua ada pendekatan komunikasi dua arah, yaitu dengan cara membangun budaya feedback bottom up. Misalnya ada forum dengar pendapat, survei, atau open door policy. Kemudian ada pelatihan komunikasi untuk atasan. Yang terakhir ada regular internal communication routine, seperti weekly update dari manajemen atau town hall bulanan dan newsletter karyawan. Ya, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi ini, itu konflik tidak selalu buruk, tapi jika dikelola buruk akan merusak iklim kerja. Komunikasi efektif adalah alat utama untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Nah, kemudian manajemen SDM harus proaktif menerapkan pedoman komunikasi dan metode penyelesaian konflik secara adil, kolaboratif, dan terbuka untuk menciptakan organisasi yang sehat dan produktif. Selanjutnya ini daftar pustaka dari presentasi saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.